Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita telah memasuki tahun yang baru 2025. Katakan haleluya. Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Thank you Tuhan sudah menyertai sepanjang tahun 2024 dan kami boleh memasuki di tahun yang baru. Wow, Tuhan Yesus luar biasa ya. Kita tanpa terasa bisa memasuki tahun demi tahun dan semuanya berjalan dengan baik. Walaupun keadaan kita masih banyak yang belum berubah, tapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik dan senantiasa baik bagi kita semua. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh masuk di tahun yang baru. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai untuk belajar kembali. Mari Roh Kudus urapi kami sebagai urapan seorang murid. Biar kami mendengar, kami belajar, kami ditegur Tuhan, kami dipimpin oleh Tuhan sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Mari saudara, tema kita hari ini adalah pentingnya mendengar agar kita tidak tersesat. Amin. Pentingnya mendengar agar kita tidak tersesat. Firman Tuhannya silakan dibuka saudara di kitab Kejadian 3 mulai dari ayat yang pertama. Kejadian 3 mulai dari ayat yang pertama. Ya. Judul perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi Allah, tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Sampai di sini dulu. Perhatikan saudara ya. Perhatikan cara kerja iblis nih. Ini kalau kita baca, iblis itu kalau ngomong sama kita, makanya disebut sebagai bapak segala dusta tuh kayak gini. Omongannya Tuhan itu dibalik-balik. Ya. Omongannya Tuhan itu tuh dibuat rancu. Agar supaya kelihatannya nih si iblis ini kan menyampaikan isi hati Tuhan. Tapi isi hati Tuhannya nggak benar. Yang disampaikan itu dibolak-balik omongannya. Perhatikan ayat yang pertama ya. Kita kalau misalkan nggak hati-hati, nggak mengenal sungguh-sungguh omongan iblis, cara kerja iblis bekerja, hati-hati saudara. Makanya banyak sekali orang mudah diombang-ambingkan dengan pemahaman firman Tuhan, mudah diombang-ambingkan pikirannya, perasaannya, karena kita tidak pernah mau belajar firman Tuhan. Lihat cara kerjanya iblis, perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu tuh simbol setan. Ular itu simbol setan. Saya tidak mengatakan ular itu setan loh, enggak loh ya. Ular itu adalah simbol setan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kita pun terkadang dipertontonkan dengan binatang ini, yang bisa, kalau biasanya pendoa sih yang tahu ya. Mereka-mereka yang pendoa itu tuh tahu bahwa ular itu dipakai iblis untuk apa? Ya untuk mempengaruhi kehidupan kita. Makanya ular itu dipakai sebagai simbolnya si jahat. Ular ngomong apa saudara kepada si perempuan ini? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini janganlah kamu makan buahnya, bukan? Nah, lihat. Iblis kalau ngomong sukanya nggak benar. Perhatikan, Tuhan itu ngomongnya bagaimana? Coba kita lompat di ayat yang sebelumnya. Ayat yang ke-16 dan 17. Ya.
Kejadian pasal yang kedua, ayatnya 16 dan 17. Perhatikan Tuhan ngomongnya apa. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Nah, itulah pentingnya buka firman Tuhan. Itulah pentingnya saat teduh. Agar supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan suara Tuhan. Iblis ngomongnya apa? Semua. Tuhan ngomong bahwa semua buah yang ada di sini tuh nggak boleh dimakan. Itulah Tuhanmu, semuanya nggak boleh. Nah, ini iblis kayak begini. Padahal Tuhan ngomongnya bagaimana? Semua yang ada di sini, buah ini bebas kamu makan. Tetapi, nah yang tidak boleh dimakan apa? Buah-buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, karena nanti kalau dimakan, engkau akan mati. Perhatikan, iblis suka sekali mengombang-ambingkan pikiran kita. Jadi engkau harus tahu bahwa cara kerja iblis mempengaruhi kita adalah mengombang-ambingkan pemahaman firman Tuhan agar supaya kita tidak percaya Tuhan kembali. Kalau di dalam Tuhan gak boleh semuanya. Padahal itu buah itu kan baik. Engkau akan tahu bahwa buah itu baik. Nah, coba perhatikan. Iblis suka mengintimidasi kita. Makanya orang-orang yang gampang terseret dengan intimidasi iblis pasti gak pernah baca firman Tuhan. Maaf saudara, saya harus beritahu bahwa kalau kita gampang diintimidasi iblis, gampang diintimidasi dengan pengajaran palsu di luar sana, udah pasti engkau gak baca firman Tuhan. Karena engkau hanya mendengar apa kata orang. Nih lihat, si perempuan ini, si Adam ini, si Hawa ini. Lalu sahut perempuan itu, si Hawa, itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Udah benar ini. Si Hawa sudah benar. Pada saat dia bersama dengan Tuhan, pemahamannya dia benar. Dia katakan apa? Dia membantah apa kata iblis. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat, Adam dan Hawa waktu bersama-sama dengan Allah, dia ngerti firman. Dia tahu instruksi. Dia tahu perintah. Setiap daripada kita yang dekat dengan Tuhan akan mengerti perintah Tuhan. Makanya benar kan? Si Hawa bisa membantah perkataan si iblis karena apa? Dia baru aja bersama-sama dengan Allah. Makanya perintah Allah didengarnya dengan sungguh-sungguh. Makanya kalau dengerin firman Tuhan, saudara, jangan suka terlambat. Datang ibadah minggu masih terlambat. Datang waktu kita pagi-pagi harusnya bangun sebelum bekerja, buka Alkitabnya, tetap aja nggak saat teduh. Ayo, ini masih liburan. Dari kemarin nggak ada saat teduh. Saya selama 1 minggu ini nggak ada saat teduh. Saat teduh nggak itu? Ini yang seringkali kita membuat bahaya dalam hidup kita. Kalau lagi bersama-sama dengan Tuhan, wah semuanya baik gitu ya, ngerti. Tapi perhatikan, begitu Tuhan tidak ada di sebelahnya Adam dan Hawa, apa yang terjadi? Perhatiin. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Nih lihat. Yang ada di sebelah kita siapa? Kalau yang ada di sebelah kita itu adalah Tuhan, maka kebenaran itu melekat di dalam telinga kita. Waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, kita ngerti firman Tuhan. Waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, kita tahu mana yang salah, mana yang gak benar, mana yang harus ditinggalkan. Kita tahu semuanya.
Tapi begitu nggak ada Allah di situ, yang ngomong siapa? Iblis. Bahkan iblis ngomongnya pertama bagaimana? Dia membolak-balikan perkataan Tuhan. Lalu yang kedua, iblis melakukan apa, saudara? Iblis mengatakan, sekali-kali engkau makan buah itu, nggak apa-apa. Engkau nggak akan mati. Makanya pentingnya sekali telinga kita mendengar. Apalagi kalau kita nggak baca firman Tuhan. Kita nggak ngerti apa-apa, saudara. Kita nggak ngerti apa-apa. Banyak sekali orang-orang hari-hari ini diombang-ambingkan. Kira-kira bercerai nggak ya? Kira-kira kalau bercerai itu dosa nggak ya? Kira-kira kalau bikin tanda tangan palsu itu berdosa atau enggak ya? Kira-kira kalau misalkan kalau suami saya selingkuh, ya saya selingkuh juga. Kira-kira dosa nggak ya? Hal-hal yang semacam ini masih dipertanyakan. Karena apa? Hidupnya tidak melekat kepada Allah. Perhatikan tadi. Si Hawa, dia bisa membantah pernyataan si setan tentang buah kehidupan itu. Karena si Adam dan Hawa sudah mendengar Tuhan bicara apa? Bahwa buah yang ada di situ boleh kamu makan bebas, kecuali buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena kalau engkau makan buah itu, engkau akan mati. Mereka sudah paham dengan itu. Pada saat jalannya bareng sama Tuhan. Tapi sewaktu kita melepaskan diri, gak sama Tuhan, maka pemahaman telinga kita pasti tentang diri sendiri. Dan hati-hati, iblis yang ngomong. Makanya kita pernah belajar di tahun kemarin. Belajar tentang suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara iblis. Pentingnya mendengar 3 suara itu. Karena kalau kita tidak bisa membedakan 3 suara ini, berbahaya. Apalagi masuk di tahun 2025. Kita semua tahu ya, memasuki tahun 2025 nggak gampang. Tahun 2024 kemarin aja sudah kayak begitu susahnya. Di tahun yang sekarang ini, di tahun 2025 ini, semakin nggak mudah. Berita di mana-mana udah mulai banyak PHK, banyak yang ditutup. Ya, pajak udah mulai naik. Bahan-bahan makanan udah mulai mahal semuanya. Itu pertanda apa, saudara? Kita perlu tuntunan Tuhan. Makanya kalau kita nggak mendengar, ini lihat. Jelas banget bahwa iblis berusaha untuk apa? Memakai situasi. Untuk apa? Membenarkan bahwa nggak apa-apa. Sekali-kali engkau berbuat dosa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tuhan tahu kok. Engkau lagi nggak enak hati. Nggak apa-apa. Nggak pergi ibadah dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini acara keluarga. Akhir tahun, sekali-kali nggak saat teduh. Nggak apa-apa. Perhatikan. Pernah nggak hal-hal yang kayak begitu muncul dalam hati? Nggak apa-apa deh ya, sekali-kali nggak saat teduh. Nggak enak nih kumpul-kumpul sama keluarga. Masa buka-buka Alkitab. Ayo, pernah nggak punya perasaan seperti itu? Waktunya nyembah Tuhan. Wah, udah sibuk di dapur, bikin makanan. Demi apa? Demi acara keluarga. Kita melupakan akan jam-jam doa kita. Kalau kita masih punya gaya hidup yang seperti ini, makanya kita tidak bisa membedakan suara Tuhan, suara diri sendiri, dan suara iblis. Ini sudah berganti tahun. Kayak kemarin ya, tadi malam saya bikin live. Orang mengatakan apa? Semua pintu tertutup, Bu. Tuhan gak buka jalan. Apa iya Tuhan gak buka jalan? Gak pernah Tuhan gak buka jalan. Tuhan buka jalan, cuman mata kita gak bisa ngelihat. Tuhan memberi pertolongan, tapi kita gak pernah bisa mendengar. Dan kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan yang mana. Karena fokus kita udah salah, kayak si Hawa ini. Waktu dia bersama dengan Tuhan udah benar. Bahwa semua itu boleh kamu makan. Dia tahu bahwa ada peraturan yang ini yang tidak boleh dilakukan. Anda dan saya harus ngerti peraturan. Jalan bareng sama Tuhan harus ngerti peraturan. Hal-hal mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Orang masih bertanya sama saya, Bu, kalau saya seperti ini boleh bercerai atau tidak? Kenapa masih bertanya?
Tuhan mengajarkan kepada kita seperti apa. Sewaktu sebelum menikah, pasti ada bimbingan pranikah toh. Sudah dikasih tahu kan bahwa pernikahan itu harusnya seperti ini. Sudah diberitahu kan kalau menikah itu akan terjadi hal-hal yang semacam ini. Makanya ada janji pernikahan. Lalu kemudian setelah berjalan sekian tahun, apa yang terjadi coba? Boleh nggak Bu bercerai karena seperti ini dan lain sebagainya. Ketika hidup kita sudah mulai jauh daripada Tuhan, kita mulai berani untuk menyentuh tentang apa? Buah pengetahuan yang baik dan jahat itu. Padahal Tuhan udah kasih tahu, kalau engkau menyentuhnya, jangankan menyentuhnya, kalau engkau memakannya, engkau akan mati. Perhatikan di ayat yang ke-17, 16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Boleh. Tuhan katakan boleh. Tapi buah pengetahuan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Karena sewaktu pada hari engkau memakannya, saat itu juga kamu akan mati. Ini bicara tentang apa toh? Firman Tuhan itu bicara tentang tuntunan. Firman Tuhan bicara tentang tuntunan. Berapa banyak kita menggunakan pikiran kita sendiri. Sewaktu kita bersama-sama dengan Tuhan udah benar. Saat teduh kayak begini kita udah benar nih. Tapi begitu nggak saat teduh lagi. Coba pakai pemikirannya sendiri. Makanya muncul kalimat apa? Semua pintu tertutup Bu. Tuhan nggak tolong Bu. Tuhan nggak bantu Bu. Semuanya makin runyam Bu. Tentu engkau akan punya pemahaman itu karena hidupmu tidak melekat kepada Tuhan. Lihat loh, iblis tadi di ayat yang pertama, iblis membolak-balikkan semua pemahaman firman Tuhan. Iblis berusaha membuat si Hawa ini, membuat apa saudara? Membuat benci kepada Tuhan, bahwa dia katakan buah itu Allahmu bilang gak boleh dimakan semuanya. Iblis berusaha memberitahukan kepada kita bahwa betapa jahatnya Allah dalam hidup kita itu. Iblis berusaha memberikan informasi bahwa Tuhan itu jahat. Tuhan gak tolongin kamu. Tuhan gak membantu kamu. Tuhan gak mendengarkan doa kamu. Makanya dengar baik. Sewaktu hidup kita tidak melekat kepada Tuhan, telinga kita hanya mendengar dua suara. Suara diri kita sendiri dan suara iblis. Lihat loh, perkataan iblis tuh gak ada yang benar semua. Dikatakan apa? Di ayat yang keempat, sekali-kali kamu tidak akan mati. Perhatiin. Iblis berusaha mengganti semua perkataan Allah. Supaya apa toh? Namanya aja iblis. Tempatnya di neraka. Ketika kita dekat-dekat dengan iblis, maka iblis berusaha menyeret kita supaya apa? Setara dengan iblis. Gak masuk surga. Iblis itu membenci Allah. Dia pun membenci hidup kita. Kalau kita tidak berhati-hati dengan semuanya itu, maka kita akan ngikutin apa kata iblis. Ayat yang kelima, tetapi Allah mengetahui, ini baru iblis masih ngomong ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nih perhatiin. Dia membalik-balikkan omongannya Tuhan. Bahwa gak apa-apa. Kamu makan buah itu gak apa-apa. Nanti kamu akan menjadi seperti Allah. Matamu akan jelas melihat mana yang baik dan mana yang jahat. Iblis bisa menggunakan firman Tuhan untuk membenarkan dirinya. Banyak sekali orang membenarkan dirinya. Gak apa-apalah bercerai. Kan KDRT dia. Siapa yang mau tinggal sama orang yang KDRT? Bercerai saja. Ketika pemahaman firman Tuhan dibolak-balikkan. Padahal tugas kita sebagai anak Tuhan adalah memenangkan jiwa. Pasangan kita tuh bukan musuh loh. Pasangan kita bukan musuh, catat baik. Suamimu, istrimu bukan musuhmu. Anda menikah menjadi satu.
Kalau yang satu timpang, itu yang menjadi bagian kita untuk mendoakan dia. Tapi Bu, dia sudah meninggalkan saya dengan dosanya. Apapun yang sedang dilakukan oleh pasangan kita, memenangkan jiwa itu tugas kita. Itu tugas kita. Makanya jangan membolak-balikkan firman Tuhan. Iblis berusaha membolak-balikkan firman Tuhan supaya apa? Supaya kita menjadi satu pribadi yang kalah. Dihancur-hancurin, gak sadar toh keluargamu dihancur-hancurin. Nah, kemarin saya pulang ke Jawa. Saya lagi ngobrol dengan kakak saya. Dia menceritakan keluarga besarnya, keluarga suaminya, dia ceritain. Dan keluarga ini terikat dengan okultisme. Udah terlanjur terikat okultisme. Satu keluarga pakai okultisme semua, main dukun semua. Orang kalau udah main-main sama setan, seluruh aspek kehidupanmu disetir sama setan. Kehidupannya lumpuh. Gak cuma lumpuh secara keluarga, fisiknya saja lumpuh. Iblis itu menghancurkan kehidupan kita. Di Jawa sana itu masih menggunakan yang kayak begituan. Sampai dia mengatakan begini sama kakak saya. Kalau kita diserang sama dukun, lawanlah pakai dukun juga. Itu kan bodoh. Ini loh, iblis berusaha membolak-balikkan firman Tuhan kayak begini. Iblis tadi bilangnya apa? Semua pohon, buah-buahan yang ada di sini, Tuhan katakan gak boleh dimakan toh, agar supaya kamu kelaparan. Iblis, Tuhan membiarkan engkau kelaparan. Tuhan membiarkan engkau sakit. Tuhan tidak mendengarkan doamu. Tuhan tidak membiarkan adanya pemulihan keluarga. Lihat. Kalau pemahaman firman Tuhan gak pernah dibaca kayak begini, maka kita akan manggut-manggut. Iya ya. Kemana Tuhan? Kok Tuhan gak tolongin? Kan sudah berdoa, tapi Tuhan gak pernah tolongin. Engkau diombang-ambingkan dengan pemahaman firman Tuhan. Engkau diombang-ambingkan dengan pemahaman firman Tuhan, kau gak ngerti. Harus percaya siapa? Bahkan kemarin ada yang bertanya sama saya itu bingung Bu, saya itu mesti percaya sama siapa? Pendeta A ngomong begini, pendeta B ngomong begitu. Ini firman, makanya bacalah sendiri. Engkau minta pengurapan Roh Kudus. Ya Tuhan, aku gak paham firman Tuhan ini. Buatlah aku paham. Maka Roh Kudus akan mengurapi engkau. Gak mungkin salah pemahaman itu. Iblis berusaha untuk apa? Membolak-balikkan semua pemahaman firman Tuhan. Kayak tadi itu. Kalau orang nyerang kita pakai dukun, ya kita cari dukun juga. Dukun sama dukun, dua-duanya sama-sama setan. Mana ada setan gak unity? Yang ada kitanya sendiri yang diombang-ambingkan. Sama kayak tadi tuh. Bercerai saja. Tahu juga, dia KDRT kok. Jangan pernah mau tinggal dengan orang KDRT. Udahlah gak usah kerja. Udahlah gak usah ke gereja. Kerja saja kan utangnya banyak. Doa juga sia-sia kok. Kerja supaya cepat utangnya lunas. Kerja aja. Gak pergi ibadah, gak pelayanan. Menghancurkan kehidupan diri sendiri. Gak bisa dengar kan? Instruksi Tuhan seperti apa gak bisa dengar. Padahal tadi Hawa sudah mendengar, sudah membantah perkataan iblis. Tapi gara-gara iblis ngomong begitu, bahwa semua buah ini sekali-kali kamu makan gak apa-apa. Yang ditawarkan iblis apa? Buah yang justru tidak boleh dimakan. Yang ditawarkan itu kepada si Hawa. Lalu iblis menawarkan bagaimana? Kamu makan ini gak apa-apa sekali-kali. Gak apa-apa kok sekali-kali gak ibadah, gak apa-apa kok. Tuhan ngerti kamu lagi sibuk. Tuhan tahu kamu lagi punya acara. Gak apa-apa, gak usah ibadah dulu, gak apa-apa. Ayo, pasti pernah itu. Di hatimu pasti pernah ada
hasrat untuk gak pergi ibadah. Di hatimu pasti seringkali ada hasrat, sekali-kali gak apa-apa deh gak doa. Pergi aja deh langsung. Engkau gak bisa mendengar itu suara setan, suara hatimu, atau suara Tuhan. Nah, orang kalau gak bisa mendengarkan suara Tuhan, apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat. Dia udah ngelihat. Si Hawa ini udah ngelihat buahnya. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perhatiin. Kelihatannya sedap. Berarti udah dimakan belum? Belum kan? Rasa-rasanya makanan ini tuh enak. Udah dimakan belum? Belum. Kayaknya baju ini kalau saya pakai bagus nih. Udah dipakai belum? Belum. Iblis mengintimidasi kita dengan kebohongan. Berapa banyak kita diintimidasi sama iblis dengan berbagai macam kebohongan. Begitu pajak keluar 12%. Hampir-hampir semua terprovokasi. Wah, langsung membenci pemerintahan. Langsung membenci, menghujat kehidupan. Baru dikeluarkan kata 12%. Lalu yang kedua, berita-berita apa lagi? Wah, terjadi sesuatu hal yang bakalan chaos nanti ke depannya, perekonomiannya akan banyak yang chaos. Kita udah mulai terombang-ambingkan dengan perasaan-perasaan takut, khawatir. Padahal baru tanggal 1 Januari 2025. Waktu tanggal 31 Desember kemarin, kita udah melakukan ibadah syukur, udah benar. Tapi masuk di 1 Januari, udah mulai diombang-ambingkan dengan situasi ketakutan, kekhawatiran. Lihat, si perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Tawaran iblis itu pasti mengganggu kita. Gak apa-apa deh, cerai aja lah. Orang kamu punya istri kayak begitu. Gak apa-apa. Sekali-kali kamu selingkuh gak apa-apa. Istrimu gak tahu kok. Kamu selingkuh aja. Sekali-kali gak apa-apa. Orang kalau gak mau mendengarkan perintah Tuhan kayak begini, kita mudah sekali diombang-ambingkan. Sepanjang tahun 2024 kita coba flashback ke belakang dulu sebentar. Berapa sering kita tidak mendengarkan suara Tuhan? Berapa sering, saudara, kita tidak mau mendengar tuntunan Tuhan? Berapa sering? Kita berjalan pakai pemikiran kita sendiri. Kayak begini. Tadi di ayat yang pertama iblis bicara tentang apa? Iblis mengombang-ambingkan, dibolak-balikkan omongannya Tuhan. Padahal kita sudah benar. Tapi iblis berusaha masuk. Makanya iblis itu, kalau kita udah benar, iblis akan masuk mepet terus. Sampai dibuat pemahamanmu salah. Itulah pentingnya hidup melekat kepada Tuhan. Kalau engkau gak melekat sama Tuhan, engkau akan berkata bahwa Tuhan gak tolong, Tuhan gak buka jalan, Tuhan buat semuanya berantakan, Tuhan membiarkan saya ancur-ancuran karena engkau gak melekat. Si Hawa ini udah benar pemahaman tentang firman Tuhan. Karena si Hawa melekat terus, pemahamannya tentang firman Tuhan itu melekat terus, makanya iblis mepet terus, dipepet terus. Semakin sering kita berdoa, melakukan doa, pujian, penyembahan, melakukan firman Tuhan, kalau engkau nggak melekat, cuma hanya doa saja, engkau nggak melakukan pujian, penyembahan, atau bahkan kau firman Tuhan nggak kau baca, dan kau nggak melakukannya dan merenungkannya, maka iblis akan pepet kita terus, dan akan mempertontonkan kita, mana Tuhanmu nggak tolong, mana Tuhan nggak buka jalan, kayak begini.
Gak usah doa percuma. Gak usah doa. Tuhan tahu kok. Keadaanmu tahu. Gak usah doa. Iblis berusaha apa? Meyakinkan diri kita bahwa memang benar bahwa Tuhan gak tolong. Iblis berusaha meyakinkan kita bahwa benar Tuhan gak buka jalan. Hati-hati. Waktu hidupmu gak melekat, maka seperti yang dikatakan di ayat yang ke-6 ini. Perempuan itu melihat bahwa buah yang dimakan itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Udah ngelihat pakai mata. Makanya hati-hati sama mata. Kalau matamu melihat kesukaran terus-menerus, maka perkataan kita akan ngikutin apa yang dilihat oleh mata. Tuhan gak tolong, Tuhan gak ini. Sampai bosan mendengarnya. Gak mungkin Tuhan gak tolong. Karena engkau gak melekat. Di tahun 2025 ini, kalau hidup kita gak melekat, maka nanti kita akan menjadi si perempuan ini. Yang tadinya udah benar bahwa Tuhan udah bilang gak boleh makan buah ini. Nanti kalau kau makan, kau akan mati. Ini bicara tentang apa toh? Yang pertama, ada banyak instruksi Tuhan. Ada banyak tuntunan oleh Tuhan. Kalau Tuhan katakan janganlah kamu khawatir tentang apapun yang kamu makan, yang kamu pakai. Tuhan sudah sediakan segala sesuatunya, tapi kita masih tetap khawatir. Kekhawatiran yang membuat kita apa? Bikin keputusan ngawur. Kekhawatiran yang membuat apa? Kekhawatiran mengakibatkan kita buat keputusan ngawur, membuat perilaku kita nggak benar. Kekhawatiran membuat kita apa? Jatuh sakit. Kekhawatiran membuat kita apa? Membenci Tuhan. Inilah bicara tentang apa? Pohon, buah yang baik dan yang jahat. Waktu kita makan, kita akan mati. Yang artinya, waktu kita tidak mendengarkan instruksi sama Tuhan, kita mati sudah. Yang masih suka pinjaman online, kalau Anda nggak bertobat, Anda akan mati. Ini kayak makan buah pengetahuan ini. Udah dikasih tahu bahwa ini di sepanjang tahun 2024 mendekati Natal itu ya. Saya aja sebagai hamba Tuhan dapat banget tuh ya yang namanya WA, telepon. Gampang sekali dapat utang 100 juta cuma 3 menit. Itu kalau orang kalau nggak hati-hati, kalau tidak bisa menjaga dirinya, wah 100 juta lumayan, bisa bayar utang. Kelihatannya benar. Makanya kalau kau hidupnya nggak melekat sama Tuhan, gampang banget langsung diklik, keluar 100 juta, hatimu happy. Padahal itu 100 juta, maut. Itu yang bikin engkau semakin hari dikungkung sama utang tuh kayak begitu. Karena hidupnya nggak melekat. Makanya tadi saya bilang, kekhawatiran yang membuat kita hidupnya nggak melekat sama Tuhan. Menyalahkan situasi ini, lihat loh. Perempuan itu melihat, ini gara-gara mata nih. Makanya kalau mata jasmani kita ini terus-menerus melihat penderitaan, kekhawatiran, semua pintu tertutup karena mata jasmanimu kau lihat terus. Mata imanmu kau tutup, mata jasmanimu kau buka. Sehingga yang kau lihat adalah kekhawatiran kehidupan. Makanya kayak tadi, begitu dapat tawaran pinjaman online 100 juta, engkau menganggapnya sebagai suatu pertolongan, padahal itu maut. Karena gak mau mendengar. Omongannya tuh jangan negatif terus, saudara. Selama omongan kita negatif terus, maka yang terjadi negatif terus. Yang terjadi pasti negatif. Selama saat teduh saya sudah mengajarkan kepada Anda semua, omongan kita itu jangan negatif. Jangan ngomong susah, jangan ngomong kere, jangan ngomong gak punya apa-apa, jangan ngomong, omongan itu jangan ngomong kayak begitu. Karena tanda orang yang susah mengucap syukur adalah omongannya negatif. Susah cari kerja, susah jualan, gak laku, kere semua. Karena omonganmu kayak begitu. Firman Tuhan udah jelas banget. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan.
Bersukacitalah sebab hari ini telah kujadikan, kata Tuhan di kitab Mazmur. Orang bersukacita itu ngomongannya nggak negatif. Sekalipun mata jasmaninya dia melihat kayaknya nggak ada pertolongan, tapi dia punya mata iman. Mata imannya ngomong apa? Positif. Udah diajarin berkali-kali, jangan ngomong negatif. Tetap aja omongannya negatif, makanya pintunya tertutup. Engkau nggak punya kuasa untuk mengubah keadaan karena keseringan ngomongnya negatif. Lihat nih, si Adam ini, si Hawa ini. Dia nggak punya kuasa untuk apa? Mematahkan perkataan iblis. Karena apa? Matanya ngelihat, ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Nggak bisa bantah kan perkataan iblis? Karena hidupnya nggak melekat kepada Tuhan. Gampang sekali. Pinjem sana, pinjem sini. Karena hidupnya nggak melekat. Nggak mau melatih diri. Gampang sekali diombang-ambingkan. Wah, pasangannya melakukan selingkuh. Pasangannya melakukan janji jahat. Kalau dia aja bisa jahat, saya juga bisa jahat. Nah, ini pertanda bahwa hidupnya nggak mau melekat kayak begini. Diombang-ambingkan. Sekali-kali nggak saat teduh nggak apa-apa. Sekali-kali nggak pelayanan nggak apa-apa. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu kami pelayan Tuhan begitu ya, bahwa ada aturan untuk membuat kartu keanggotaan itu ya. Semua itu harus ngikutin aturan. Untuk bisa bikin kartu keanggotaan itu tuh nggak gampang. Lalu kemudian yang satu ini main bypass, ya, main curang, dia membuat satu informasi palsu agar supaya dia bisa dapatkan badge. Tapi ketahuan bahwa perilakunya itu ketahuan. Saya mau bilang, kalau untuk melayani Tuhan saja kau berani berbohong, maka dalam kehidupan kamu sehari-hari pasti engkau banyak bohongnya. Tuhan melihat kejujuran hati kita loh. Tuhan melihat cara kita hidup. Kalau engkau ditipu sama orang, jangan kau nipu balik. Kalau engkau dijahatin sama orang, jangan engkau jahat balik. Karena sekali lagi, Tuhan melihat kondisi hati kita. Sebagai seorang hamba Tuhan, termasuk saya ngomong begini, ini firman Tuhan buat saya terlebih dahulu. Saya harus ngalami dulu tentang firman Tuhan ini. Saya harus pastikan bahwa firman Tuhan ini buat saya ngalami juga. Baru setelah itu saya beritahukan kepada Anda semua. Karena kita itu dimasuk di tahun 2025. Kalau hidup kita tidak melekat kepada Tuhan, maka kita akan menjadi pembohong seperti si iblis ini. Iblis memutarbalikkan semua firman Tuhan. Agar supaya apa? Agar supaya kita tidak percaya dengan Tuhan. Kalau yang kita sampaikan terhadap anak, yang kita sampaikan kepada pasangan kita salah, maka kita menjadi si iblis ini. Hati-hati. Sewaktu omongan kita nggak bisa nyampe ke pasangan kita, omongan kita nggak nyampe ke telinga anak-anak, dan semuanya itu bukan tentang firman Tuhan, maka kita akan menjadi pembohong seperti si iblis ini. Kita ini tiang doa, kita ini imam. Kalau kita tidak menyampaikan pesan Tuhan dengan benar, maka yang terjadi kita menjadi pembohong seperti si iblis ini. Paham ya saudara ya? Kita bicara tentang kebesaran Tuhan. Tapi waktu kita diuji dengan kehidupan kita, semua pintu diizinkan Tuhan tertutup. Apakah kita masih tetap ngomong tentang kebesaran Tuhan?
Beranikah kita mengatakan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan kita besar? Beranikah kita mengatakan kepada pasangan kita bahwa Tuhan kita besar? Situasinya lagi gak baik padahal. Beranikah kita itu ngomong yang baik? Atau jangan-jangan kita menjadi pasangan provokator? Hati-hati loh. Cara kita hidup lagi dilihat sama Tuhan di tahun 2025 ini. Diperhatikan sama Tuhan. Amin. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik dan dimakan dan sedap kelihatannya. Yang ditawarkan iblis itu pasti sedap. Lagi pula pohon itu menarik hati. Perhatiin. Menarik hati. Semua tawaran iblis itu tuh pasti nyenengin mata. Kayak tadi saya bilang bahwa gak apa-apa sekali-kali kamu gak pergi ke gereja. Gak apa-apa sekali-kali kamu online. Gak usah ke gereja, gak apa-apa. Tuhan tahu kok kamu capek. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama salah satu teman saya. Udah senior. Saya tanya, udah balik ke Indonesia? Udah lama. Lalu ibadah di mana? Lalu dia nyengir. Enggak ah, Tuhan juga tahu kok keadaan saya. Suami saya diajak ke gereja gak mau, ya udah akhirnya saya ibadahnya online aja. Karena Tuhan juga tahu kok keadaan saya. Nah ini, orang kalau ditipu sama iblis kayak begini. Iblisnya ngomong bagaimana? Gak apa-apa. Ibadah online sama aja kok, ibadah online itu sama aja. Iblis mempertontonkan yang sedap kelihatannya dan menarik hati. Kayak tadi itu ya. Utang 100 juta 3 menit. Menarik hati dan sedap kelihatannya. Engkau gak tahu aja akibatnya apa. Gak apa-apa deh sekali-kali selingkuh. Gak ketahuan kok. Kita juga cuma gitu doang. Ada orang DM sama saya. Saya hampir-hampir bu. Hampir-hampir apa tuh namanya? Selingkuh sama seseorang. Tapi gak jadi sih. Selingkuh gak jadi itu bagaimana ceritanya? Iya bu, gak sampai kok kami melakukan hubungan apa-apa. Hei dengar. Engkau chattingan aja. Inimu, pikiranmu udah berfantasi yang aneh-aneh. Itu udah selingkuh. Itu udah dosa di mata Tuhan. Engkau baru berpikir belum melakukan apa saja. Baru berpikir belum melakukan itu. Itu pun engkau sudah selingkuh. Iblis itu menawarkan yang menarik hati dan sedap kelihatannya. Banyak orang membenarkan. Ya iyalah dia selingkuh. Hatinya itu loh. Dia tuh kasihan. Dia tuh punya suami keras, kasar. Ya pantas aja si perempuannya selingkuh. Gak apa-apa dia selingkuh. Kalau hatimu gak melekat kepada Tuhan. Ini kalau si Hawa gak melekat kepada Tuhan. Maka yang dilakukan apa? Dia memakan buah itu. Karena apa? Sedap kelihatannya dan menarik hati. Makanya tawaran iblis itu selalu sedap dan menarik hati. Tanggal 1 Januari kemarin, saya pergi ke toko buah. Itu buah anggur susah banget carinya. Ternyata maaf. Ternyata saya juga baru tahu. Nggak baru tahu sih. Maksudnya kayak diingatkan kembali. Tanggal 1 Januari banyak sekali orang makan buah di bawah meja. Saya tanya. Ini biasanya anak-anak muda nih kayak begini. Saya tanya, kenapa kok makan buah di bawah meja? Iya kak. Karena itu punya satu mitos bahwa kalau di awal tahun makan buah anggur di bawah meja, semua permohonanmu akan dikabulkan. Aduh. Ini kayak begini nih ya. Orang hidup gak melekat sama Tuhan, gak ngerti firman kayak begini. Berapa banyak hari-hari ini orang, maaf ya, dikasih pemahaman gila kayak begini.
Dan orang berani melakukannya. Karena apa? Semua itu karena apa? Khawatir. Khawatir nggak punya uang, khawatir hidupnya nggak bahagia, khawatir miskin. Makanya berani melakukan apa saja. Bahkan termasuk yang gila itu. Supaya apa? Siapa tahu ada keberuntungan. Padahal setiap orang yang hidupnya melekat akan Tuhan, dia melakukan firman Tuhan ini. Waktu kita baca firman Tuhan ini ada pengurapan, saudara. Doamu menjadi powerful. Si Hawa gak bisa bantah si iblis karena apa? Hidupnya gak melekat. Ada tawaran yang menarik. Dia tetap melakukannya karena apa? Hidupnya gak melekat. Ujung-ujungnya apa? Makan buah anggur di bawah meja. Bahkan ada yang mengatakan begini, tahun kemarin saya makan buah anggurnya salah, makanya doa saya gak dijawab. Itu kan konyol. Kalungnya salib gede banget, tapi masih melakukan hal yang kayak begitu. Bukan tentang salibnya yang gede-gede yang kau pasang di rumah. Tapi selama engkau gak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, selama hidupmu gak melekat sama Tuhan, engkau akan melakukan hal-hal yang ngawur. Baru juga 1 Januari 2025, perilakunya udah mulai aneh. Bahkan sampai ngomong sama uang 100.000. Hei, uang 100.000, habis ini engkau akan kubelikan beras. 100.000, aku minta engkau kembali lagi ke rumah ya. Anda udah mulai gila. Firman Tuhan katakan apa? Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Berkat yang kau terima hari ini, tanya sama Tuhan, ini berkat buat apa? Kalau Tuhan katakan pakai untuk hari ini, pakai untuk hari ini. Besok sudah ada kesusahannya sendiri, yang artinya besok ada berkat baru. Bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, adakah Tuhan menutup semua makanan? Enggak kan? Waktu bangsa Israel dibawa keluar dari tanah Mesir, semua udah disediain sama Tuhan. Ada daging, ada burung puyuh, ada mana, ada berbagai banyak macam pertolongan. Selalu ada. Kalau ada berkat tiap hari, kenapa kita tuh sampai ngomong susah? Kenapa sampai ngomong tanggal tua? Ini kalau tanggal-tanggal kayak begini nih, udah mulai ngomong tanggal tua lah, bokek lah, kere lah, dan lain sebagainya. Terjadilah seperti apa yang kau katakan. Sebenarnya yang buat kita kere itu ya kita sendiri, karena keseringan ngomong kere. Tanggal tua. Berani mengatakan tanggal tua, kere, dan lain sebagainya, kau menghina Tuhan Allahmu. Hidup melekat kepada Tuhan. Makanya lihat ini. Si Hawa tidak bisa membantah perkataan iblis karena hidupnya tidak melekat. Lalu ia, lihat nih. Ya, orang kalau hidupnya nggak melekat sama Tuhan, nih perilakunya lihat. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya kepada suaminya. Lihat ya, kalau pasangannya hidupnya nggak benar, maka pasangan berikutnya pasti nggak benar juga. Makanya kalau suami istri nggak unity, perhatiin. Nggak benar semua-semuanya. Jangan pernah minta anak taat terhadap orang tuanya kalau orang tuanya sendiri nggak taat dengan Tuhan. Engkau nggak boleh memaksa anak takut akan Tuhan kalau dirimu sendiri nggak bisa kasih contoh. Kalau engkau suami istri udah tahu banyak utang, beritahukan kepada anakmu bahwa kondisi perekonomiannya lagi kayak begini. Ayo kita doa sama-sama, itu yang benar. Jangan pernah mempertontonkan anak kalau engkau banyak utang. Anakmu melihat engkau banyak utang dan kau utang terus, maka anakmu akan melihat, oh dulu mami papi kalau utang akan utang terus. Engkau gak pernah mengajarkan untuk duduk sama-sama, unity, doa bareng-bareng. Maka yang terjadi utang terus.
Lihat, orang kalau hidupnya nggak melekat sama Tuhan, kayak begini si Hawa lakukan. Mengambil dari buah yang dimakannya itu, padahal buah itu adalah buah yang terlarang. Udah dikasih tahu sama Tuhan bahwa kalau engkau makan buah ini, engkau akan mati. Dimakan. Dikasih pula terhadap suaminya, dikasih ke Adam. Padahal Adam dan Hawa sudah mendengar sendiri instruksi dari Tuhan. Kalau pergi ibadah, pergilah bareng-bareng dengan pasanganmu. Satu keluarga, jangan terlambat. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa bareng-bareng. Layani Tuhan. Senengin hati Tuhan. Doakan sama-sama. Maka, orang kalau buat keputusan ngawur kayak begini, jadinya ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Maka terbukalah mata mereka, Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lihat. Sewaktu kita tidak mendengarkan suara Tuhan, hidup kita dipermalukan oleh perilaku kita sendiri. Telanjang ini bicara tentang apa? Hidup yang dipermalukan oleh perilaku kita sendiri. Akibat apa? Akibat tidak mendengarkan suara Tuhan kayak begini. Kayak tadi yang saya kasih contoh tadi tuh loh. Mendekati Natal, ya toh? Iklan masuk seliweran. Wah, pinjam 100 juta. 3 menit langsung cair. Kalau saja saya bukan anak Tuhan, kalau saya tidak bisa membantah itu iklan, saya pasti akan klik itu uang. Wah, saya akan happy-happy dengan 100 juta itu. Beli ini, beli itu, bayar ini, bayar itu. Tapi engkau lupa, bulan berikutnya engkau akan telanjang, yang artinya apa? Engkau dipermalukan dengan keputusan kamu yang salah itu. Kalau Tuhan katakan tunggu, tunggu. Kalau Tuhan belum menjawab doa kita, tunggu saja. Sebelum Tuhan menjawab doa kita, lakukan doa pujian penyembahan, baca firman Tuhan, lakukan. Lakukan itu dengan setia. Masih ingat khotbah saya di 1 Januari 2025? Apa tuntunan di tahun 2025 sebagai tahun penuaian? Yaitu, jika kamu mendengarkan perintah yang disampaikan pada hari ini, sehingga engkau mengasihi Tuhan. Coba kita buka ya, di kitab Ulangan. Kitab Ulangan 11. Ayatnya yang ke-13. Lihat, kita lompat dulu sebentar. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, dan beribadah kepadanya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Cintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang kalau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, keputusannya pasti nggak ngawur. Saya ulang. Barang siapa mendengarkan perintah Tuhan, lalu mengasihi Tuhan, dan beribadah dengan sungguh-sungguh, pasti bikin keputusan gak ngawur. Sekalipun iklannya seliweran, iklan utang lah, iklan perceraian lah, iklan apalagi, main-main hal-hal yang gak benar dan lain sebagainya itu, engkau bisa membantah itu semua. Karena apa? Hidup melekat kepada Tuhan. Bu, tapi kan realitanya hidupnya susah. Mau realitanya hidupnya kayak apapun nih, lihat toh. Iblis itu mempertontonkan dengan hal-hal yang menarik hati dan memikat jiwa. Iblis itu sukanya yang instan-instan, yang bikin kita gampang. Sekarang itu banyak sekali. Semuanya serba instan. Mau bercerai gampang sekarang. Mau utang gampang sekarang. Mau bikin toko laris, jualan laris gampang sekarang. Kalau hidupmu tidak melekat kepada Tuhan,
Maka keputusannya apa jadinya? Malu, telanjang nih lihat. Mata mereka terbuka, mereka telanjang. Engkau dipermalukan dengan keputusanmu sendiri. Kau bikin keputusan apa? Kau bikin keputusan apa? Sampai kau harus malu terhadap kehidupan yang kau punya sekarang ini. Makanya kalau kau nggak bertobat dengan sungguh-sungguh, bertobat, terus Kandani bertobat kok. Bertobat itu artinya melekat hidupnya kepada Tuhan. Waktunya jam saat teduhlah. Jangan tiduran terus. Tiduran itu bicara tentang apa? Kenyamanan, menarik hati, ini tadi tuh, menarik hati dan sedap kelihatannya. Enak kok. Tiduran aja. Begitu engkau nggak tahu, begitu goncangan datang, engkau nggak bisa ngelawan. Kayak si Adam ini, kayak si Hawa ini. Iblis datang, nggak bisa ngelawan tau. Berapa sering kita diintimidasi, kita nggak bisa lawan. Iblis intimidasi kita dengan ketakutan, kekhawatiran, kita nggak bisa lawan. Iya, kenapa kok makin susah? Kenapa Tuhan kok makin kayak begini? Jadi melo tuh. Engkau gak bisa ngelawan. Karena apa? Hidupmu gak melekat sama Tuhan. Engkau gak bisa ngelawan waktu apa? Waktu semua pintu tertutup. Jualanmu gak laku. Engkau gak bisa melawan situasi itu. Engkau jadi susah bersyukur. Iblis mendesak kita supaya apa? Membenci Tuhan. Engkau gak punya kekuatan untuk bisa melawan intimidasi itu. Melekat, saudara, melekat. Adam dan Hawa telanjang karena apa? Gak mendengar instruksi Tuhan bicara apa. Di tahun 2025 ini, kalau kita gak ngikutin tuntunan Tuhan, tersesatlah sudah. Engkau bergaul dengan siapa? Pergaulanmu itu menentukan cara engkau hidup. Kalau engkau bekerja, bekerjalah dengan giat. Tapi engkau harus tahu waktu. Kapan untuk Tuhan? Kapan untuk keluarga? Kapan untuk kerja? Kapan untuk dirimu sendiri? Engkau harus tahu waktu. Jangan karena faktor kebutuhan lalu engkau menghalalkan berbagai cara kayak si iblis ini. Kayak si iblis ini. Sekali-kali engkau makan buahnya ini gak apa-apa. Kalau engkau tidak bisa melihat itu semuanya, perkataan iblis, maka engkau gak bisa punya power untuk mematahkan perkataan itu. Intimidasi iblis itu bisa kita patahkan, saudara. Makanya harus berani. Iblis berusaha untuk intimidasi saya beberapa kali. Tapi sekalinya dia ngomong, diam kau iblis. Kamu berisik di telinga saya. Minggir iblisnya. Karena tahu bahwa itu perkataan tidak benar. Itu perkataan tidak menyelamatkan. Itu perkataan iblis, itu akan menghancurkan. Makanya suruh minggir. Dan iblis tahu orang-orang yang taat dan yang tidak. Amin. Jangan mudah diombang-ambingkan dengan situasi. Kalau hari-hari ini rasa-rasanya semua pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang dibuka. Makanya matanya tuh jangan ngeliat ke situ terus. Lihatlah mata itu melihat apa? Hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan kemana? Tadi malam ada yang bertanya sama saya. Saya sudah bertahun-tahun Bu cari pekerjaan gak dapet-dapet. Tuhan biarkan semua pintu tertutup. Saya jadi nggak bersemangat karena matamu tertuju ke situ terus. Jadi kalau diizinkan Tuhan bahwa pekerjaan itu tertutup, berarti Tuhan mau ada yang lain toh. Mungkin Tuhan maunya kau nggak kerja di situ. Mungkin Tuhan maunya kau akan ada di tempat yang lain. Mungkin di tempat yang lain. Amin.
Maaf saudara ya, saya batuk berhari-hari dari sejak liburan kemarin. Wah. Tapi tetap semangat melayani Tuhan, ya. Balik lagi ke yang tadi. Kalau satu pintu ditutup, bukan berarti nggak ada pintu lain yang dibuka. Kalau ada satu pintu tertutup, bukan berarti nggak ada pintu yang dibuka. Pasti ada yang lain. Pasti ada yang lain. Makanya matanya jangan melihat yang itu. Jangan melihat situasi terus-menerus. Jangan melihat kesukaran terus-menerus. Karena di dalam kesukaran itu, Tuhan lagi buka jalan. Di dalam kesukaran itu, Tuhan lagi buka jalan. Makanya kalau mata kita itu nggak melihat situasi yang benar, hati-hati. Iblis yang akan menarik hati kita. Jangan melihat kesukaran terus. Kalau engkau nggak merubah strategi, engkau akan gampang sekali diombang-ambingkan dengan situasi-situasi. Ini tahun 2025. Kalau jawabannya masih tetap sama, Bu. Kayak tahun kemarin 2024 nggak ada yang berubah. Berarti ada yang salah dalam dirimu. Udah setahun berlalu kok kehidupannya nggak berubah. Persoalannya mungkin berubah, nggak masalah. Persoalannya mungkin nggak berubah, itu terus. Yang berubah tuh kita. Kita aja itu loh berubah. Jangan kitanya nggak berubah. Mau persoalannya segede apapun lah, sekeos apapun, jangan pernah kita itu nggak berprogres. Jangan seperti Adam dan Hawa ini. Akhirnya apa? Telanjang mereka. Sebab tidak melekat kepada Tuhan. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ini repot sendiri kan? Jadi menderita kan? Penderitaan yang dialami oleh Adam dan Hawa akibat tidak mendengarkan suara Tuhan. Hati-hati di tahun 2025. Engkau membuat keputusan-keputusan apa saja, engkau harus tanya sama Tuhan. Anda mau berkeputusan bikin apa, tanya dulu sama Tuhan. Engkau mau bikin bisnis apa, tanya dulu sama Tuhan. Namanya bertanya, itu tunggu dulu Tuhan bicara apa. Bukan kita setor informasi. Tuhan, aku mau bikin usaha, berkati, urapi, dalam nama Yesus, amin. Tunggu dulu, Tuhan bicara apa. Tuhan ACC atau enggak? Nah, caranya tahu bagaimana? Melekat. Anda dan saya harusnya hidupnya melekat kepada Tuhan. Untuk keputusan-keputusan yang hendak kita ambil, untuk keputusan-keputusan yang akan kita lakukan, tunggu dulu Tuhan bicara apa. Yang kedua, ya, yang pertama tadi, mau buat keputusan apapun, tunggu dulu Tuhan bicara apa. Yang kedua, jangan nyusahin orang lain. Jangan nyusahin orang lain. Engkau punya kehidupan sendiri. Jangan nyusahin orang lain. Jangan membuat malu, lihat ya. Di sini tuh mereka menjadi telanjang. Karena apa? Nggak mendengarkan instruksi Tuhan. Doalah sendiri. Kamu berdoa. Berdoa sama Tuhan. Minta tuntunan sama Tuhan. Tuhan, aku harus seperti apa? Jangan ngerepotin orang. Jangan ngerepotin orang. Minta sama Tuhan tuntunan. Tuhan, aku harus seperti apa? Tuhan, tolong aku seperti apa? Waktu saya mengatakan bahwa jangan minta pertolongan orang lain, jangan ngerepotin orang lain, itu artinya apa? Hiduplah mengandalkan Tuhan secara utuh. Kalau Tuhan belum tolong apa-apa, berarti suruh tunggu. Kalau engkau dikit-dikit minta tolong sama orang, ngerepotin orang, engkau akan malu. Nih kayak gini. Hidupmu akan malu.
Jadi tahun 2025, perhatiin baik-baik. Engkau buat keputusan apapun, tunggu dulu Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan gak ngomong apa-apa, jangan buat keputusan. Yang kedua, jangan ngerepotin orang lain. Kalau engkau gak mau malu, jangan ngerepotin orang lain. Yang artinya, apa yang saya sampaikan ini adalah, belajarlah untuk melekat. Andalkan Tuhan, bukan andalkan manusia. Andalkan Tuhan. Jangan ngerepotin orang lain. Engkau akan malu. Amin ya. Taruh pengajaran dua hal ini. Taruh di dalam sini. Dan lakukan. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada hari yang sejuk, lihat ya. Pada hari yang sejuk. Tuhan itu akan datang kepada kita kalau situasinya itu reda. Makanya Tuhan itu datang pada saat apa? Kita memiliki jiwa yang tenang. Biasakan diri. Kalau yang tadi yang pertama adalah jangan buat keputusan apapun sebelum Tuhan ngomong apa. Yang kedua, jangan ngerepotin orang lain. Yang ketiga, bicara tentang apa? Biasakan tenang. Biasakan tenang. Lihat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Yang artinya masa tenang. Waktu tenang kita itu akan mendengar langkah Tuhan. Waktu tenang kita itu bisa mendengar langkah Tuhan. Itu kalau kita tenang. Kalau kita nggak tenang, langkah kita sendiri yang kita dengar. Kita nggak dengar Tuhan bicara apa. Karena kita nggak tenang, gerusa-gerusu. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Orang kalau udah malu kayak begini, lalu timbul pernyataan apa? Saya nggak layak ketemu Tuhan. Saya tuh nggak layak. Nih ya. Akhirnya muncul statement, aku nggak layak. Aku nggak layak pelayanan. Aku nggak layak jadi anak Tuhan. Aku nggak layak, aku bikin malu gitu terus. Saking ngomongnya nggak layak, akhirnya apa? Nggak doa, nggak pelayanan, nggak baca firman Tuhan, karena merasa dirinya nggak layak. Nah ini namanya ditipu sama iblis tuh kayak begini. Mengalami tipuan sama iblis. Merasa dirinya nggak layak. Padahal Tuhan udah datang. Makanya memiliki sikap yang tenang itu membuat kita bisa mendengar langkah suara Tuhan. Tenang. Kalau semua pintu tertutup, diizinkan bangkrut, diizinkan hilang, diizinkan kau mengalami tekanan kehidupan apapun itu, biasakan tenang. Tenang, saudara, tenang. Nggak usah takut, nggak usah gampang panikan, biasa aja. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Memangnya Tuhan nggak tahu Adam dan Hawa ada di mana? Tahu, saudara. Tuhan minta kejujuran hati. Engkau sudah melakukan apa? Kok engkau teriak-teriak, marah-marah sama Tuhan? Engkau sudah melakukan apa? Kok engkau teriak-teriak? Nah, kok engkau teriak-teriak marah dengan Tuhan? Engkau sudah melakukan apa? Kok engkau nggak mau pelayanan? Engkau sudah melakukan apa? Nah, Tuhan tahu, saudara. Hanya Tuhan minta kejujuran hati kita. Di manakah engkau? Lalu si Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, kayak gini kan. Akhirnya muncul statement, aku ndak layak. Aku banyak dosa. Kalau kau ditinggalkan oleh pasanganmu, jangan nyalakan pasanganmu. Kau tanya, aku melakukan apa? Stop nyala-nyalain orang. Salahkan diri sendiri. Lalu, mengaku di hadapan Tuhan. Kau lakukan apa? Ini loh maksudnya Tuhan tanya, kamu di mana? Artinya apa? Kau bikin kesalahan apa? Tuhan tahu, saudara, dia sudah makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Tuhan tahu.
Makanya dia merasa apa? Telanjang. Lihat firman Tuhan katanya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Nih, iblis berusaha menipu kita. Makanya pekerjaan iblis itu tukang apa? Tukang nipu. Intimidasi iblis itu sifatnya kamuflase, nggak bener. Makanya tadi saya bilang toh, kalau hidupnya tidak melekat kepada Tuhan, suara iblis dan suara diri sendiri yang akan melekat ke kedua telinga kita. Jangan dikit nyalain iblis, salahin dirimu sendiri. Karena Adam dan Hawa yang tadinya udah bener loh. Hawa udah bener bahwa Tuhan udah ngomong buah ini yang gak boleh dimakan. Tapi iblis berusaha mendesak dengan mengatakan apa? Buah ini sekali-kali kamu makan gak apa-apa kok. Nanti kamu bisa seperti Allah. Kita itu bisa diintimidasi iblis kalau apa? Ada kesepakatan, ada persetujuan. Jadi jangan dikit-dikit nyalakan iblis, saudara. Lihat, kita hidup. Selama kita tidak melekat kepada Tuhan, maka hidup kita akan seperti itu. Lihat. Sampai dia merasa apa? Dia merasa telanjang. Tadi saya bilang tuh, kalau kita bikin keputusan sendiri, tadi makanya tiba-tiba Tuhan saya kasih tahu bahwa tahun ini jangan buat keputusan atau ambil tindakan tanpa persetujuan Tuhan. Kalau enggak, engkau akan telanjang kayak begini. Yang kedua, jangan ngerepotin orang lain. Yang artinya belajar andalkan Tuhan. Kalau Tuhan belum kasih apa-apa, ya tunggu. Kalau engkau terus mengandalkan orang lain, engkau akan telanjang kayak gini. Yang ketiga, tenang, ojo gerusa-gerusu. Jangan merasa diri paling bisa. Tenang, tenang, tenang. Semua orang diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak enak. Tenang aja, tenang. Orang tenang itu bisa mendengarkan langkah Tuhan. Orang tenang bisa mendengarkan langkah suara Tuhan. Waktu mendengarkan langkah suara Tuhan, dia bisa ngerti, oh Tuhanku datang. Lalu bisa memuji Tuhan. Lalu bisa berdoa. Tenang ya. Dan ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman, aku menjadi takut. Karena itu aku telanjang, sebab itu aku sembunyi. Firman Tuhan katakan, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Ini. Tuhan maunya apa? Kita itu jujur. Jujur. Ya. Jujur. Kalau salah tuh ngomong aja salah. Saya salah Tuhan. Nah ini loh. Tuhan itu dari tadi tuh ngomong. Bertanya, kamu di mana? Yang ngomong kamu telanjang siapa? Kamu lagi makan apa? Kamu lagi ini. Kan Tuhan itu sebenarnya tahu. Tapi Tuhan minta supaya kita tuh jadi orang itu jujur. Yang membuat keadaan kita seperti ini jujur. Ini salah siapa? Jangan nyalahin Tuhan terus. Ini maksudnya Tuhan tanya kayak gitu. Ke Adam dan Hawa itu kayak gini. Karena supaya apa? Kejujuran itu loh yang dinilai sama Tuhan. Kita tuh mau ancur-ancuran kayak apapun. Kita mau sekeos kayak apapun. Tuhan minta kita jujur. Jadilah orang yang jujur. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan orang lain. Jangan menyalahkan Tuhan. Jadilah orang yang jujur. Tuhan, aku seperti ini karena aku gak dengarkan kau. Titik. Belajar seperti Raja Daud. Raja Daud waktu dia melakukan kesalahan, apa yang dia lakukan? Tuhan, ini semua salahku. Ampuni aku dan biarlah urapan itu tidak berlalu daripadaku. Udah, dia gak menyalahkan siapa-siapa. Dia menyalahkan diri sendiri karena tidak mendengar Tuhan bicara apa. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang dan engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikanku buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nih, mulai menyalahkan orang lain. Padahal dua-duanya sudah dikasih tahu. Baik Adam maupun Hawa sudah dikasih tahu sama Tuhan. Jangan makan buahnya. Tapi Adam berusaha untuk menyalahkan si Hawa. Jangan menyalahkan orang lain. Ini Tuhan itu lagi minta kejujuran hati kita. Orang jujur pasti hidupnya diberkati. Sekalipun sekarang kehidupanmu chaos, orang jujur hidupnya pasti diberkati Tuhan. Kalau salah, ngomong salah aja. Nggak usah nyalain orang lain. Salah, ngomong salah.
Aku salah Tuhan. Aku seperti ini karena semua salahku, aku gak mendengarkan Engkau. Aku udah lama gak doa. Aku udah lama gak baca firman Tuhan. Aku udah lama Tuhan. Aku seperti ini karena aku gak mengampuni Tuhan. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku. Udah gitu aja. Tuhan minta kejujuran. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, Tuhan lagi tanya. Adam berusaha untuk menyalahkan Hawa. Sekarang gantian Tuhan tanya sama Hawa. Minta kejujuran Hawa. Apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu. Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. Nih lihat ya. Orang kalau suka nyalahin kayak begini. Konsekuensinya apa? Telanjang. Jangan suka menyalahkan situasi. Jangan suka menyalahkan orang lain. Engkau udah telanjang. Jadi lihatlah dirimu sendiri. Tuhan, aku salah. Tuhan, aku salah, Tuhan. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku bangkit lagi. Tolong aku ya Tuhan, supaya aku bisa pulih kembali. Keluargaku, keadaanku, pulihkan ke aku ya Tuhan. Aku salah, aku salah. Sudah. Tuhan lebih suka pada orang yang jujur. Tuhan lebih suka. Amin. Kalau nggak punya apa-apa, ya sudah, nggak usah malu. Kalau memang harus mengalami kehancuran, it's okay. Tuhan suka kepada hati yang hancur. Tuhan suka kepada orang-orang yang jujur. Kalau nggak bisa apa-apa, nggak apa-apa, saudara. Amin ya. Oke, saya selesai. Ayo, memasuki hari yang kedua di tahun 2025. Yang pertama, hidup melekatlah kepada Tuhan. Amin. Hidup melekat kepada Tuhan. Agar supaya kita tidak mudah diumbang-ambingkan dengan berbagai macam situasi, apalagi intimidasi. Yang kedua, andalkan Tuhan. Melekat, lalu andalkan Tuhan. Jangan buat keputusan-keputusan yang di luar daripada Tuhan. Kalau Tuhan belum bicara apa-apa, jangan buat keputusan apapun. Yang ketiga, jangan ngerepotin orang lain. Sekali lagi, andalkan Tuhan. Jangan ngerepotin orang lain. Amin. Yang keempat, jangan menyalahkan situasi. Yang sudah hancur, ya sudah. Yang sudah hilang, ya sudah. Apapun yang sudah terjadi, ya sudah. Biarkan Tuhan si penjunan ini yang mengubah segala kehidupan kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Amin. Ayo kita doa sama-sama. Menjadi seperti Kau, Yesus. Menjadi seperti Kau, Yesus. Di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Itulah yang kami mau. Biar masing-masing dari setiap kami menjadi seperti-Mu. Menjadi yang Tuhan mau. Buat kami taat kembali ya Tuhan. Buat kami paham dalam setiap kehidupan kami. Kami banyak salah di hadapan-Mu. Di tahun 2024 banyak kesalahan. Kami tidak mendengarkan suara Tuhan. Kami tidak mendengarkan instruksi. Mulai hari ini kami belajar ngomong positif. Kami belajar mengucap syukur. Kami belajar mengandalkan Tuhan. Kami gak mau salah melangkah di tahun-tahun 2024. Dan di tahun 2025 kami gak mau salah langkah. Tolong setiap kami ya Tuhan, pimpin setiap kami. Saudara, saya dapat satu impresi. Anda akan membuat keputusan di tahun ini. Dan keputusan ini menyangkut suatu dana yang begitu besar. Tuhan ingatkan pagi hari ini. Tanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Tanya terlebih dahulu kepada Tuhan. Keputusan besar itu. Sebelum Anda mengatakan iya. Sebelum Anda mengambil keputusan itu. Tanya dulu Tuhan bicara apa. Agar supaya ke depannya Anda tidak telanjang. Seperti si Adam dan Hawa ini. Buat keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Buat keputusan yang tunggu dulu Tuhan bicara apa. Tuhan, hamba-Mu berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang tahun ini akan membuat keputusan besar.
Biarlah pagi hari ini ya Tuhan, dengan hidup rasa takut akan Tuhan, Tuhan membuka jalan yang terbaik untuk setiap keputusan yang ada. Hidup melekat kepada Tuhan, bersikap tenang. Dan biarlah Engkau Tuhan Allah yang menolong atas anak-anak-Mu ini yang membuat keputusan ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Korabashikalawa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Segala bisnis usaha yang pernah mandek di tahun 2024, sekarang dengan penuh iman Tuhan kami katakan, di tahun 2025 bisnis usaha yang sempat mandek berjalan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi ya Tuhan. Setiap bisnis usaha yang sempat hilang, yang sempat mandek, yang sempat gak bisa jalan, bahkan mengalami kerugian, di tahun 2025 ya Tuhan, dengan penuh iman kami katakan bangkit kembali. Setiap usaha, setiap bisnis bangkit kembali dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi ya Tuhan. Urapi ya Tuhan. Gorabashikalawala. Ya Tuhan, ya Tuhan. Terima kasih kami perkatakan, setiap pintu-pintu mujizat Tuhan terbuka. Di tahun 5785 ini, double grace turun bagi setiap kami ya Tuhan. Ada pengurapan Tuhan turun bagi setiap kami, khususnya untuk mereka yang bikin bisnis usaha ya Tuhan. Ada double grace turun bagi para pengusaha-pengusaha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Horabashikalawa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau dahsyat. Kau luar biasa. Terimalah berkat daripada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai kita pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Segala perjalanan kehidupan kita diberkati Tuhan. Diurapi Tuhan. Keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, semua bisnis usaha kita, dan apapun yang kita punya, dalam lindungan Tuhan, diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu besok pagi. Shalom.